Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat CKS yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat ini saya sedang berada di Puncak Pas Cipanas Cianjur bersama Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LCMPDI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI di Kepulauan Bali. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita mendengar kata Bali, kita akan terbersit bagaimana dengan pemandangan dari darat ataupun juga laut. Di sisi lain juga, ketika membahas tentang Bali, ada mungkin yang teman-teman ketahui tentang budayanya, tentang kehidupan masyarakat non-muslimnya. Nah, di hadapan kita ada Ustadz Dr. Fauzi Basultana Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengambil S1 di Universitas Islam Madinah. Nah, jika Ustadz Fauzi ini sudah sebagai alumni dari Madinah, kita akan tanyakan beberapa hal terkait dengan perkembangan Islam yang ada di Bali. Ustadz, sebelum kita membahas tentang Islam di Bali, kita ingin tahu, Ustadz, antum sendiri asli orang Bali atau keturunan lain, Ustadz, sehingga bagaimana antum bisa berada di Bali begitu, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau dari sisi Abahana, ya. Abahana, jadi kakek itu kemungkinan datang di abad ke-18. Di abad ke-18. Ya, 18 atau di awal-awal abad 18 itu. Turunan Yaman lah. Dari Yaman. Hadramaut lah, biasa lah. Hadramaut. Hadramaut. Ya, alhamdulillah menetap di Singaraja. Ya, yang anak ketahui mulai datang beli rumah itu ya tahun 1915. 1915. Ya, alhamdulillah, qadarullah masyafa'al. Abahana menikah dengan orang Bali asli. Dengan orang Bali asli. Iya, Bali asli. Masih keturunan anak agung lah. Anak agung ini Puri Pemecutan. Kerajaan dia merupakan kerajaan pasar. Nah, itu ini ya singkat cerita tentang ini. Ya. Sampai sekarang antum masih menetap di Bali, keluarga juga di Bali semua saja? Alhamdulillah, ya, masih menetap di Bali. Masya Allah. Ya. Ustadz, biar teman-teman CKS TV ini juga tahu bagaimana saat perkembangan dakwah di Bali. Karena mungkin teman-teman hanya tahu bahwa Bali itu tempat wisata, serat dengan budaya lokal dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan dakwah di sana dan kaum muslimin? Barakallahu fiik. Sebenarnya ya masuknya Islam di Bali ini yaitu saat syukurannya Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Ya. Di akhir abad ke-14, tepatnya di 1386. Ya. Kemudian ketika itu mengundang kerajaan-kerajaan vasal yang di bawah Majapahit itu ada ya, kerajaan Gel-Gel di Bali itu. Yang rajanya ketika itu Ketut Nglesir namanya. Nah, beliau ini adalah beragama Hindu. Beragama Hindu. Nah, ketika pulang, jarak antara Gel-Gel di Kelungkung Bali ini kan cukup jauh dengan kalau Majapahit itu perkiraan sekarang adalah Mojokerto, cukup jauh. Nah, beliau ini Hayam Wuruk memerintahkan hulu balangnya, ada 40 hulu balang, itu semuanya Muslim. Semuanya Muslim. Semuanya Muslim, mengantarkan Raja Ketut Nglesir ini sampai ke Gel-Gel, sampai ke Gel Kelungkung itu. Nah, ini awal masuknya Islam di Bali yang tercatat sejarah. Yang tercatat sejarahnya. Barangkali sebelum itu kita tidak tahu juga. Yang tercatat sejarah gitu. Nah, itu awal masuk Islam, masuknya Islam di Bali. Kemudian di abad ke-16 ya, juga pernah Raden Patah mengirim utusannya ke Raja Waturenggong, Waturenggong di situ. Nah, itu juga
tercatat juga bahwa ini juga masuk Islamnya di Bali. Nah, adapun perkembangan dakwah di Bali ini, alhamdulillah ya kita menghormati ya agama setempat atau budaya setempat ya. Agama mayoritas ya di sana ya. Mayoritas di sana adalah agama Hindu. Sangat ya menyatu, harmonis sekali antara Hindu dengan Islam di Bali ini. Ya, hampir beberapa kerajaan pemecutan yang Nabi bilang tadi itu hulu balangnya Muslim. Dari Madura, dari Bugis. Nah, ini banyak orang Bugis, banyak orang Madura. Ya, sehingga ada beberapa kampung Islam ya di Denpasar ini. Ada kampung Islam Kepaon yang kita kenal. Ada kampung Bugis Serangan yang kita kenal juga. Ada kampung Jawa Wonosari. Nah, ini dulu merupakan hulu balangnya kerajaan daripada pemecutan ini yang ada di Denpasar. Dan cukup baik ya, bahkan diberikan juga fasilitas tempat ibadah. Ada masjid Raya Ukhuwah ya. Itu termasuk bagian daripada ini karena berdekatan dengan kerajaan. Dan ini luar biasa ya. Masya Allah ya. Ya, sedikit. Nah, sampai sekarang ini kita jalin hubungan ini dan saling menghormati sama beragama ya. Ya, Islam di Bali ya sebagaimana Allah ajarkan dalam surah Al-Kafirun. Jadi ya tetap ya menjaga akidahnya, menjaga juga ibadahnya. Samping itu juga menghormati agama yang lain. Masya Allah. Ustaz, Bali ini tidak jauh beda dengan Cipanas ya, tempat wisata. Kami juga di Cipanas. Antum ke bait ana itu, ke rumah ana itu kan ada di sana juga ada gereja, kemudian juga ada tempat ibadahnya orang Buddha, wihara di sana ada ya. Kemudian kaum muslimin di sini justru yang mendominasi. Ya, berbeda mungkin dengan yang di Bali. Ya. Ustaz, terkait dengan Islam itu sendiri, Islam yang selalu diidentikan dengan terorisme, dengan intoleran dan lain sebagainya. Di Bali pernah terjadi satu bom, ya, satu peristiwa bom yang sangat terkenal, mungkin mendunia. Saat bagaimana sih supaya orang-orang non-muslim di sekitar kita ini meyakini bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, bahwasanya Islam itu adalah agama yang memiliki kasih sayang terhadap agama lain, yang tentunya toleransi terhadap Islam tidak perlu diajarkan. Ustaz, bagaimana masyarakat muslim di Bali dengan kondisi-kondisi yang sebagai minoritas, di sana ada mayoritas, dan Islam selalu diidentikan dengan teroris. Apakah memang Islam itu mengajarkan kekerasan atau tidak? Barakallahu fiik. Jadi Islam sendiri maknanya adalah kedamaian. Dari namanya kedamaian. Ya, keselamatan. Jadi ingin ya menyebarkan ya kebaikan di seluruh aspek kehidupan ya. Jadi maka sangat disayangkan. Ya, memang kita juga kecewa banget ya. Artinya pengertian dari sebagian kelompok yang ekstrim mengeneralisir bahwasanya harus membunuh, harus merusak. Karena tidak demikian. Rasulullah SAW sendiri kan mengajarkan kepada kita bahwasanya al-mu'minu kan nahli. Orang mukmin itu ibaratnya seperti lebah. Idza akalat thayyibah. Kalau makan lebah itu coba perhatikan.
dia hampir mirip dengan lalat, tapi beda jauh. Beda jauh. Sikapnya kan? Sikapnya ya. Sikapnya beda jauh. Ya, lebah itu selalu singgah di tempat-tempat yang baik, indah. Ya, ada bunga di sini, ini. Ya kan? Ya, dan selalu juga ya apa namanya memakan makanan yang baik. Yang baik. Lalat jauh sekali beda. Kebalikannya, tempat yang kotor. Ya. Rasulullah SAW memperumpamakan orang mukmin seperti itu. Maka kita harus makan yang baik. Kemudian memberi yang baik. Betul. Ya, lebah memberi madu, memberi lilin. Iya. Ya kan, membantu perkawinan silang antara pohon. Itu lebah. Orang mukmin harus seperti itu. Iya. Harus banyak memberi kebaikan. Bukan sebaliknya. Ya. Wa idza nazalat ala far'i syajaratin lan taqta'ha. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian hinggap di satu ranting pohon, nggak pernah lebah itu merusaknya. Nggak ada lebah itu mematahkannya. Iya. Orang Islam itu harusnya seperti itu. Masya Allah. Di mana ya bumi itu dipijak, di sana langit dijunjung. Masya Allah. Itu orang Islam. Mestinya seperti itu. Iya. Coba aja lah kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah di Mekah. Ya berhadapan dengan kafir Quraisy ketika itu. Tapi Rasulullah SAW ganggu. Diintimidasi. Bahkan diboikot. Apa sikap Rasulullah SAW? Apakah kemudian melawannya? Enggak sama sekali. Iya, betul. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kadang-kadang orang ini melihat pemahaman ini melihat dari satu sisi yang bukan sisi yang, sehingga apa? Yang muncul akhirnya apa? Image negatif ini. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ya banyak sekali ya saudara-saudara kita dari Timur Tengah, bahkan Raja Salman sendiri ya pernah mengunjungi Bali. Iya. Ya, dan sekarang ada beberapa muktamar. Iya. Ya, kemarin ada muktamar Islam di Bali. Di Bali, ya. Dan ini ya Masya Allah ya. Dan orang Bali sendiri senang sekarang. Iya. Dengan kedatangan Raja Salman, dengan berapa tokoh-tokoh Islam. Ya. Ini ternyata apa? Nggak seperti yang diberitakan. Betul. Nah, ini maka teman-teman ya, jadi sahabat tangguh boleh mengaji nih kita ini. Ya, harusnya kita seperti itu. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Ya, tidak boleh kita merusak. Toh yang rugi siapa? Nggak ada. Rugi kita sendiri. Ya itulah makanya jangan sampai kita merusak lingkungan kita. Jangan sampai apalagi merusak hubungan harmonis kita. Sebab Bali ini ya beberapa kali menjadi percontohan. Kebetulan anak juga pernah diutus oleh Kemenak ya menjadi percontohan untuk toleransi antar umat beragama. Masya Allah. Makanya kemarin Menteri Agama Menteri Agama Saudi Arabia dengan Menteri Agama Indonesia itu mengadakan muktamar tentang moderasi wasitiyah. Ya tadinya mau di Jakarta, tempatkan di Bali. Karena ingin apa? Ingin merubah, menampakkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Masya Allah. Di mana saja Islam itu berada, insya Allah akan diterima oleh masyarakat. Masya Allah. Nah itu tugas kita lah. Betul. Jadi jazahumullah ya kepada Syekh Abdul Latif bin Abdul Aziz Halu Syekh hafizahullah. Beliau sebagai menteri bahkan beliau mensupport mensupport ketika muktamar itu dengan baik. Nah ini mudah-mudahan kita juga mengikutinya seperti itu. Betul. Ikut menjaga keharmonisan. Betul. Baik, sahabat CS dan Gentanggu serta Bali Mengaji, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang Ustadz Dr. Fauzi Basultana LC MPDI, kelahiran Yaman yang tinggal di Bali. Berarti ada gen Arab keturunan dan Yaman. Keturunan Yaman ada dan Balinya.
Ada Bali. Ada Bali Dan ada Bali. Ada. Makanya Anda bilang selalu mengatakan Bali fi Bali. Bali fi Bali. Nah, benar. Itu Iya. Bali dalam hatiku. Iya. Itu insya Allah mudah-mudahan nanti antum juga seperti itu. Amin. Nah, tunggu antum nih. Amin, insya Allah, Ustaz. Dan kita juga sudah tahu bagaimana perkembangan kaum muslimin di Bali, bagaimana toleransi yang terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim itu tetap di bawah NKRI, Kesatuan Negara Republik Indonesia, dan kita juga jaga ketauhidan kita dan saksikan di episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.